kalian berada? Where are you guys? Where are you guys, Alter Champs? Kalian harus muncul sekarang juga karena Alter Ego butuh asupan mental dari kalian semua. Dan bahkan ini dia fans dari Aura Fire. Mereka langsung mengamuk dan mendapatkan 71% di audience prediction by TikTok, Opung Wawa. Yes, ini cukup besar sih melihat bahwa dari Aura sendiri ada People's Champion kali ini sudah mulai masuk juga dan bahkan mendapatkan perhatian dari para viewer. Jadi prediksi kalian bakal sejalan atau enggak, karena Alter Ego mereka harus bisa mematahkan kutukan mereka juga ya. Jangan sampai mereka berada di zona-zona merah 7 dan juga ke-8. Itu zona-zona yang sangat berbahaya, dan bahkan Alter Ego itu adalah zona pertama yang mereka lihat. Coach Pavlevi agak lebih tenang, dan sedangkan Kak Rampli mukanya sedang tidak berada di posisi yang happy, kayak bengong-bengong. Ada apa Kak Rampli ini? Ini tentunya Ditinggal teman-temannya Pelatnas kali. wah mungkin. Waduh. Kan? Mungkin bisa Iya. jadi. Tapi ini Tenang Kak Rampli, teman-temannya udah pulang. Iya. Tenang aja. apalagi nanti kan kita juga akan lihat di match kedua juga ya. Ada EVOS lawan Onyx juga mengirimkan banyak pemain-pemainnya ke Pelatnas. Yes. Kan? Oke, lihat di sini nasi uduk. Kali ini tidak ada buku-buku yang imut. Ini kayaknya mungkin laga yang sangat penting untuk mereka. Oh, iya. Ya. Mereka akan lebih untuk memikirkan strateginya ke depannya. Kalau Oji sendiri sama Opung Wawa, Yes. kalau misalnya kita berkaca nanti di game yang pertama, apakah Hike akan menggunakan jungler tank atau bakal pakai assassin? Lebih ke arah tank sih kalau buat aku ya. Hai, prefer dia untuk melihat yang tank karena dia tipe yang suka maju di depan. Terima damage juga, tapi bisa kasih damage. Karina contohnya kan bisa dipakai sama dia. Meskipun assassin, Ya. tapi build up-nya pasti ke arah tank. Kalau buat si Hai. Nah, kalau kalian tahu nggak, Goldiva ini tuh dulu satu tim sama Selly Boy loh. Iya benar. Yes, dan di mana saat itu timnya itu berhasil menjadi wakil tunggal non MPL di Piala Presiden 2019. Betul. Nama Itu timnya Capcorn. Capcorn. Dari Sad Boy Esport, Ya. dari Capcorn, isinya yang aku bilang lagi kemarin. Goldiva, Selly. Selly Boy, Groot, Ya. Jackly, Azwa. Oh ya, betul. Nah, itu dia, dan dari posisinya ada berbanding terbalik dari offlaner dan juga dia berpindah ke arah roamer sekarang. Dan Betul. untuk kali ini buat kalian yang pengen lihat player-player MPL Yes. bermain, ngelihat para streamer-streamer kesayangan kalian, idola kalian, apalagi ada Om Wawa juga. Betul. Kalian bisa langsung aja download Nimo TV dan dapatkan hadiah skin keren dari epic hingga legendary dan banyak diamond. Jadi buruan sekarang download dan nonton langsung di Nimo TV karena kalian bisa nobar bareng sama streamer kesayangan kalian yang cantik, cakep, dan ganteng. Nonton bareng-bareng. Ya, kalau ada Kabi sama gue berarti streamer-streamer yang gak ganteng. Oh gitu. Kalau gue sama Kabi. lu berdua tampan loh. Hah? Lu berdua tampan. Yang ngomong laki, Pung. Agak ngeri ya. Gak valid. Nggak valid. Iya, itu ya kalau kalian nonton Nimo TV, banyak banget hadiah-hadiah buat kalian. Banyak banget. Tapi gue gak pernah dapet. Berebut. Ya, Karena sama pasti. 20.000 juta miliar orang. Waduh. Chance-nya tipis ya buat Oji ya. Tipis banget. Makanya ayo ordal, yuk bismillah yuk. Waduh, sabar. Tapi 20 detik lagi kita akan melihat fase BNN pick antara Aura Fire berhadapan dengan Alter Ego Esport. Kalian bisa ramaikan kolom komentar untuk mendukung Alter Ego ataupun dengan Aura Fire. Alter Champs silakan bermunculan, Aura Fire silakan juga untuk bermunculan. Hindari kalimat-kalimat atau komen-komen negatif yang ada di kolom komentar. Kayaknya dengan lagu yang sudah diturunkan temponya ini Ini adalah salah satu yang sudah ditunggu-tunggu. Dan respect terhadap Sun dan juga Chow dari seberang. Sedangkan Alter Ego, mereka sudah bilang dari awal, no more funny for Kabuki. Yoi, ini langsung dituntaskan janji mereka ya untuk ngebain Karavani dan Valentina juga disusul. Berarti dengan hero Emi dan juga hero Rasi. Betul. Ini kita Yang akan lihat aja. Baru apa yang dibilang kan, Iya. Sunnya harus di-ban. Benar. Chow-nya juga kemarin di-ban yang mengakibatkan Alter Ego harus tumbang. Dan Natalia juga sudah mulai masuk ke dalam ban list kita. Ini dia 3 hero dan target ban. Natalia menurutku di sini kuat banget karena sepanjang pagelaran MPL season yang ke-9 100% win rate. Siapapun yang dapetin Natalia. Sama satu lagi berarti. Apa tuh? Mostly dengan Natalia yang di band ini junglernya agak mungkin assassin Gyo. Bisa jadi ya. Mungkin ya. Ya. Aku baru mungkin. Mungkin. Tapi lihat dengan respect yang sudah dibilang oleh Opung Wawa dan juga gua, adanya YP yang sudah diamankan. Tapi Lancelot ada sekarang. No, bukan hanya Lancelot. Tapi di sini juga ada Lilia. Mereka juga punya banyak banget. Dan sebenarnya mungkin ini akan menjadi hero untuk mungkin Goldiva duluan, tapi kayaknya enggak. Biasanya facehugger dulu Iya, sih. makanya facehugger dulu harusnya. Atau tiba-tiba facehugger pakai Kadita?
Wow. Ada Aulus yang pertama ternyata. Jungler bahkan Wow. yang bisa kita bilang memiliki hero pool yang cukup banyak. Rotasi dari hero-hero poolnya itu bukan hanya soal marksman, bukan hanya assassin, tapi juga fighter dia bisa. Betul. Tank bahkan sekalipun memilih terhadap Aulus terlebih dahulu. Ya, karena Aulus juga adalah salah satu hero untuk Emi. Jadi udah mulai berkurang ya, karena Emi adalah langganan pemain yang menggunakan fighter sebagai jungler. Ya. Ini udah di ban satu, diambil satu. Terakhir kalau kita lihat yang lepas itu dia pakai Cloud sebagai jungler. Dan itu nggak maksimal. Emi itu tipe-tipenya Bisa. kayak Hans. Ya bener, bener. Oh. Emi itu Hans. tipe-tipe kayak Ya. Hans. Jadi dia suka fight, kasih damage, tanky juga di depan. Tapi respon dari Alter Ego Esports, mereka langsung ngambil ke arah Lily yang udah disebut juga sama Oji tadi. Dan Esmeralda yang kali ini bakal menjadi sisi second tank Nggak bagi tahu Alter Ego. kenapa. Aku tetap melihat Esmeralda di first pick itu kayak first phase-nya ya. Itu menurut aku agak kurang wise untuk di saat now. Why? Karena udah banyak banget counternya, apalagi zaman sekarang. Ada Lilia sebenarnya buat lawan Esmeralda. Ya orang-orang tuh udah bisa main di road kan, di Oh, road tuh iya. udah naik banget kan. Jadi ini agak cukup mengerikan. Bahkan Flavio waktu itu sempat pakai Dairot. Dan bahkan dia juga sempat di zoning sama Dairot juga. Wah, Kalau iya nggak- sih. di zoning aku ingat banget dan dia menang waktu Your itu. team is picking. Kalau nggak salah dia pernah menang. Berarti dia nggak pakai Dairot tapi dia pernah menang. Tapi sedangkan di Di zone sisi ini Parsha. udah ada Parsha. Ya karena 3 hero yang dipakai nih, sama YP. facehugger. Yes, tolong diulangin lagi. YP, YP, Parsha, Parsha. Lilia. 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 3 aja, baru 3 ya teman-teman. Dan ini Parsha langsung diambil. Karena kalau nggak diambil sekarang pasti dibuang sama Alter Ego. Bener. Yuzong ya udah ini untuk Fluffy berarti untuk bisa head to Belum head ya tentu. dengan Esmeralda Belum atau ke tentu. Kabuki. Bisa jadi. Kabuki. Bisa Fluffy. jadi. Jangan lupakan Kabuki dulu bukan player marksman banget. Dia player fighter, gold lane. Fighter. Chow gold lane, Benedetta. Benedetta. gold lane, Betul. Yuzong gold lane. Dan kita nggak tahu juga nanti siapa tahu akan muncul hero-nya yang tiba-tiba surprise kayak nantinya kalau udah ada temannya Aulus ya kan. Bener Tadi banget. aku kepikiran kalau misalnya Kabuki Pakai tiba-tiba apa? ngambil ada Lancelot dan Aulusnya malah taruh di XP lane. Berarti Fluffy pakai Aulus, junglernya Hai pakai Lancelot. Iya. Oke. Apa nggak kebalik? Aulusnya di gold. Udah kebalik. Aulusnya di gold, Oh ya, Aulusnya bisa Yuzongnya di di XP. Maksudnya lebih punya gold tambahan Iya. cepat gitu. Lebih itemnya lebih jadi cepat. Walaupun Buat Aulus butuh level sih. iya, tapi butuh level itu dia problemnya sekarang. Dan dia butuh item juga. Dia dependent juga tuh lumayan sama item Iya. kalau menurut aku. 3 item lah baru lumayan juga ya buat damage dia. Kufra. Your team is Gak ada band Iya. Kara Kufra juga dari anak-anak Alter Ego Esports kali ini. Memang belum ada sosok roamer yang muncul bagi seorang Godita. Siapa tahu muncul. Karena Belum. Kufranya udah di ban. Ya, Kufranya di ban, dia masih pernah pakai Florin juga masih ada. Tempat terpantau Minsitar. Minsitar ya. Iya, Matilda, Wow. Martis juga bahkan ada meski gak dapetin kemenangan di sana. Guinevere. Guinevere. 75% Iya. Apanya? win rate. Iya, memang Kufranya ya. Yes, gimana Ngeri. nggak di ban bro? 75% loh. Dari 4. magic is Dari my 4, tapi life. Harriet. Your team Oke. is banning. Menarik. Harriet di ban. Hero yang baru kena buff juga. Tidak terpantau di sepanjang MDL ya, tapi di MPL langsung di ban dia. Iya loh. Oke. Unik ya. Karena Nino. Nino, betul. Nino respect juga ini, Hmm. balik lagi. Jadi mostly tuh kebanyakan kalau yang di MPL ini adalah antara respect terhadap tim musuh, Target aja. target untuk mengecilkan hero poolnya. Hmm. Jadi benar-benar nggak bisa gameplaynya mereka tuh nggak jalan gitu loh. Iya. Setuju. Tapi Edit ini sekarang di MPL posisinya itu tidak terlalu baik dengan ada persentase cuma 20% nih kalau nggak salah. Win rate-nya ya. Win rate-nya kalau nggak salah Oke. itu kecil banget. Berarti dia kalau ngeliat edit kayak gini bakal berada di sisi roamer. Memang akan ngeri dengan sisi-sisi yang dia punya. Ada Allrat juga di situ. Your team Pada is Matilda banning. kali ini. Oke. Semakin menipis untuk roamer-roamer yang akan dipick oleh Aura Fire kali ini. Ya, karena gak ada Matilda di sini gak akan bisa nyelamatin 1 atau 2 ya. Misal kalau lagi ditabrak oleh pemain Alter Ego. Benar. Siapa yang mau jemput? Ditambah Iya. lagi mereka udah punya editnya roamer fix banget kan. Iya. Karena bisa juga edit di EXP dan bisa juga Esmeralda itu akan berada di gold. Yen Bentar. sudah diamankan untuk mungkin Yen jungler Yang- dari tim Alter Ego. Terakhir ya buat Alter Ego nih Ya. yang pakai edit itu Pai. Pai. Itu Pai. Dan EXP. itu waktu itu dia menang, mereka menang. Yang Makanya- lainnya waktu pakai roamer kalah. Oke. Dan bahkan kalau misalnya siapa edit ini di Pai, terus juga Esmeraldanya di Nino, mereka harusnya
punya Matilda dong. Betul. Enak banget loh. Cuma problemnya adalah satu, Pung. Mereka kekurangan dari segi damage per second untuk di area gold lane-nya. Ya. Untuk kali ini. Dan akhirnya ini Brody terbuka dengan sangat bebas kalau mencoba diamankan karena Brody menjadi salah satu, kalau menurut gua Brody udah naik tiernya sekarang. Di atas Popol? clean. Aku Popol malah oke juga. tapi ada Hayabusa. Aku malah kepikiran ini Ji. Apa? Kalau Ini ada Ruby loh, masih ada bakal Ruby ada Popol Kupa ya buat Aura Fire. Terus Popol yang main Kupa. Aulus sih Kabuki. Popolnya buat High. Kalau aku kayaknya bisa lihat mungkin Ruby aku lebih oke sih. Ruby gak sih? Romer, Ya. Kadita atau Godiva itu suka banget pakai Ruby juga. Mhm. Dan menurut aku Aulus tetap di jungler. Oke. Dan mungkin kasih Popolnya ke Kabuki. Ruby Brody. Oke. Ruby Brody boleh. Tapi Oh. Domain. Oke, Paku itu. Paku itu good lane kalau misalnya nggak dipakai sama Hai sih. mm-mm. Dan bahkan kali ini Goditanya keluar yang tadi dibilang sama Opung Wawa ternyata belum keluar sama Gio. Iya. Keluar sekarang. Kalian sih itu namanya Spesial. trigger. Ini Trigger ya, trigger. Nyai namanya bro. Ini Nggak, Nyai, nggak bisa itu- dipanggil dikit. Spesial atas kehadiran saya kayaknya. Iya, khusus atas kehadiran Gio di sini. Tambah lagi dengan adanya mereka masih membutuhkan dari gold laner, Popolain Kupa. Is oke banget, apalagi ada seorang Pakuito mungkin yang berada di arah gold lane-nya. Ya. Ini bisa untuk dominasi karena balik lagi. Mereka 2 versus 1 bukan cukup baik untuk seorang Pakuito. Dan juga memberikan keuntungan dengan push turret yang begitu cepat. Yes. Tentunya kalau main objektif udah ada Hayabusa enak banget dengan ada Popol Kupa juga. Tapi kayaknya Beatrix yang menjadi pilihan bagi Nino. gold lane-nya. dia masih mau pakai gameplay seperti yang Oke. sebelumnya. Ini berarti di romernya Rasi ya. Iya, Romernya Rasi dan mereka tetap memakai gameplay seperti Skylar, gameplay Oheb, yang dimana objektif gaming. Oke, di early agak sedikit tersendat, tapi ternyata di mid to the late game mereka akan membuktikan kalau Beatrix ini masih capable banget berada di arah gold lane. So, kalau menurut kalian dengan draft kali ini, Gio lebih suka ke arah yang mana? Masih tetap dengan aura dengan ada Kadita yang muncul. Oke, bawa Pung Wawa? Aura kalau aku. Aura. So, buat kalian semua lebih ke arah mana langsung aja di kolom komentar draft mana yang mendominasi. Dan betul sekali Kabuki dengan Yulzongnya kembali. Dan ini dia, as you wish Nino, baku hantam 1 lawan 1 di arah gold lane. Kita bakal lihat dan saksikan sendiri siapa yang lebih baik antara Kabuki dan juga Nino. Jangan lupa di-share, kasih tahu saudara-saudara, karena kita bakal menuju ke arah Land of Doubt. Aura Fire versus Alter Ego. Alright, kali ini teman-teman dari Alter Ego dan juga Aura sudah berada di pose-nya masing-masing. Sudah ada Hike dengan Aulusnya, Facehugger dengan Parsialnya akan head to head dengan Rasi menggunakan Edit. Dan ada juga satu Lilia yang akan muncul di area tengah. Oke, tapi sebelum lebih lanjut lagi, gue pengen mention di sini ya. Emblem yang dipakai sama Hai. Itu High and Dry. Oke, High and Dry itu adalah emblem buy one. Dan tentunya High kali ini bakal coba untuk melakukan poking dan juga mungkin siapapun yang berada di gas depan bakal coba dihindari begitu saja dari seorang Rasi. Agak cover spot dengan dari seorang Rasi. Namun nampaknya Ami mencoba untuk membantu pergerakan di sana, tapi kena lihat stun. Ami terkena stun dan bahkan Fluffy first blood. Ami, langsung ada teriakan mau tercium Aura kali ini. Dan bahkan dari seorang Kaditanya harus nyelam karena itu berada di arah sungai, ditenggelamkan oleh Kak Rampli. Oke, pertukaran yang gak adil sebenarnya. Dengan Romer ditukar dengan Jungler. Ini membuat dari Alter Ego Esports di early-nya cukup kewalahan juga setelah pertarungan yang dilakukan oleh Aura Fire tadi. Bagus banget. Untungnya Gio Iya. tidak purple buff yang Iya. dia pegang. Untungnya kalau purple buff yang dipegang sama seorang Ami ini bakal menjadi kerugian yang sangat-sangat luar binasa Opung Wawa. Iya, dan kembali sini Godiva dengan kehadiran dia ya, memakai Kadita sangat mengganggu. Dia muncul di sana, pasti lawannya waspada. Oke, tapi lihat langsung menuju ke arah belakang. Petrify-nya sayang sekali masih bisa dihindari. Dan buat kalian semua, lihat. Di sini ada karakter Sanrio dan juga Mobile Legends Bang Bang. Jangan lupa untuk dapetin debut skinnya ya. Betul. Dan kita juga mau say hi kepada teman-teman lagi nonton di Cinepolis. Halo semuanya. Halo Cinepolis, dan buat yang lagi nobar bareng, yang di AWI. Tahu AWI nggak kamu? Apa tuh? Asosiasi Warkop Indonesia. Waduh. Oh, Awi ya. Yes, namanya AWI. Oke. Tapi ini agak sedikit menarik perhatian aku, yaitu di arah gold lane. Yang dimana harusnya dengan adanya Beatrix dan juga dari seorang Yuzong itu didominasi oleh seorang Beatrix. Tapi nampaknya di sini agak sedikit berbeda.
sudah level 4. Onward. Dilempar ke arah belakang. Bakal coba diangkat tapi ternyata Kabuki masih coba untuk bertahan untuk mendapatkan goldnya. Kabuki ditumbangin setidaknya at least mendapatkan 1 buah gerobak. Tapi lihat teriakan dari seorang Nino. Spreader dikeluarkan. Farsia sudah membuka. Pada Esther dan bahkan Pai mencoba untuk menutup pergerakan. Tapi Retribution Pai. Hai. Kali ini terkena shadow kill terbagi begitu saja. Dan bahkan hilang. Ami. One last shuriken. Berhasil menumbangkan seorang Hai. Pertukaran turtle dengan point kill tentu yang membuat Alter Ego Esport kali ini masih leading dari segi goldnya. Tapi di area bawah kali ini Kabuki terus menerus di ganking begitu saja. Malah mereka digunakan dan Dino mendapatkan 1 point kill ya. Lagi dan membuat dia semakin mendominasi di area gold lane. Alter Ego mengamuk untuk di early game kali ini. Membuat para pemain dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan 4 poin. Rasi mencoba untuk tetap melakukan zoningisasi. Mencoba untuk tetap menemani seorang Nino di area bottom lane. Bahkan Aura Fire mencoba untuk langsung retribution dan berhasil diamankan oleh Hai nampaknya. Wah, itu tadi retri yang diadu ya, ternyata dimenangkan oleh Hai juga. Nih, di early-nya Alter Ego Esport bener-bener ngeri banget Om Wawa. Yes, bagaimana memang selalu ditemenin ya. Dan edit di sini menurutku menjadi salah satu faktor Buset. plusnya buat Alter Ego karena dari onwardnya pas juga. Iya. Kalau onwardnya miss, ini susah untuk bisa melakukan kombinasi antara Edit dan juga Beatrix. Alright, tapi ini masih di early game dari Alter Ego. Mereka harus benar-benar mendapatkan poin yang cukup banyak. Mereka harus coba untuk mendominasi dari awal karena Kabuki, Hai dan juga Godiva udah berada di arah bottom lane. Mereka udah siap stand by on position. Rasi berada di arah rumput di depan sana nampaknya. Tapi Nino bakal coba di-zoning out. Ada satu Coach Edo. Hai coba dikeker. Masih dihindari. Kabuki langsung berubah menjadi sebuah naga. Hantaman benar tubuh ke arah belakang. Dan bahkan Godiva mencoba untuk menyelesaikan seorang Rasi. Tapi Rasi masih selamat. Bahkan Kabuki menghilangkan 1 poin tambahan. Rex Lona tidak bisa untuk melakukan defensif terhadap seorang Rasi dan harus kehilangan sang Romer. Rasi harus menjadi korban tim fighter bottom lane. Oke, pertarungan terus berlanjut juga di area tengah. Voice Armor digunakan oleh Pai tadi mencoba untuk mengusir Fluffy di area tengahnya. Bahkan masih bisa di cover juga oleh Facehugger. Bahkan teman-teman dari Alter Ego Esport mereka memilih untuk mundur kembali karena akan melakukan setup ke arah turtle-nya. Mereka nampaknya sudah sadar kalau Rasi ini menjadi salah satu batu utama yang harus mereka pecahkan Opung Wawa. Benar, ini kunci banget buat Rasi, apalagi dia sebagai hero yang punya sisi sangat-sangat banyak sekali. 3 sisi primal ward-nya memang bisa dibuka tapi tadi gak sempat untuk bisa ngembalikin damage dari Aura Fire. Wow, lihat Turtle sudah dicolek pertama. Ada Rasi di depan sana. Facehugger on position bersama dengan Kabuki. Tapi lihat Godiva memberikan sedikit distraction. Fluffy damage-nya udah lumayan harus di-respect. Tapi lihat dari purple buff-nya. Nampaknya apakah berhasil diambil atau tidak? Pak produser nanti kita bakal lihat ke purple buff nampaknya. Kalau dilewatin aja, oh masih ada. Masih ada. Kita lihat dari minimap depan sana. Fluffy balik lagi, mencoba untuk distraction di arah top lane. Kak Rample langsung Lilia di sana. Lilia was lethal kill. Masih ada 1 buah Black Juice. Kali ini berhasil dihindari. Pergerakan dari seorang Godiva dengan Ram Wave-nya Gio. Itu benar-benar di counter juga ya dari Ultimate Godiva. Akhirnya dengan ada Black Shoes membuat akan sia-sia melakukan rogue wave dari arah tengah sana. Tapi Nino di baris tengah selalu di babysit oleh Rasi kali ini. Dan bahkan kalau kita lihat untuk Aura Fire ini juga Kabuki udah mulai lumayan struggle. Karena Nino ini aset bangsa. Tapi lihat Godiva mencoba untuk melakukan distraction dan shotgun. Pecah pala BRB di bottom lane. Kabuki masih harus mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat Kabuki akan berubah menjadi seorang naga dan bahkan langsung di depan sana. Kabuki still survive. Federation telah dikeluarkan. Mencoba untuk melakukan distraction. Mencari pasifnya agar Kabuki tidak harus pulang ke arah base untuk mempertahankan laningnya. Tapi lihat dia bisa diberikan Shadow Kill yang gak masuk. Nah bahkan Nino bersama dengan seorang Rexona mencoba melakukan clear minion lagi. Bottom lane menjadi pilihan Ami. What are you doing? Gak ada kuat Shadow lagi. Facehugger gak punya Federation. Tapi Godiva sudah datang tiba-tiba untuk mencoba menunjukkan seorang Ami. Dan bahkan Petri Shadow Kill dikeluarkan. Langsung Ramp-Wave. Hilang telan bumi. Fluffy berhasil menang Ami. Retribution 1 versus 3. Fluffy gak bisa bertahan. Facehugger bahkan gak bisa menyelamatkan Fluffy. Wow. Pertukaran Fluffy dengan Emi tentunya lagi dan lagi. Pergerakan dari Emi ini yang membawa bencana untuk dirinya sendiri. Karena Kak Godiva hanya tiba-tiba muncul. Tapi di area tengah kali ini Pai sudah turun gunung dari sisi XP lane. Karena dari XP lane juga ternyata kita lihat di minim Yuzong yang dimiliki oleh Kabuki. Gua gak bakal ajak nenekku nonton MPL. Kenapa? Setruk, diteriakin mulu. Jangan gitu Dia yang dong. teriak gue yang sakit. Lihat ya, opung gua lihat tuh kaget tadi diteriakin. Gimana opung?
Oke, dan untuk turtle-nya ini bisa diambil sih buat Alter Ego. Oke, tapi namanya Fire bakal coba melakukan zoning out. Tidak ada retribution dari tim Aura Fire. Sudah dipastikan. The Turtle di tangan Aura. Kali ini Alter Ego mengamuk ke bawah. Ya, permainan mereka yang sangat lebih dinamis ya. Karena dengan Amy yang dulunya ini fighter ini tiba-tiba ada Hayabusa juga yang dimainkan oleh Amy. Dan ini lumayan impactful loh buat Hayabusa-nya. Iya. Tapi udah ada Undying Fury juga di area bawah sana. Hike coba dapetin Nino. Tapi nggak semudah itu dan Godiva. Kali ini main cicil. Sudah di Shadow King dikeluarkan. Tapi terbagi damage-nya. Coach Shadow dari belakang lagi. Dan nggak bisa dapat 1 point kill. Tapi lihat ternyata Hike butuh bug di tangan Nino. Once again. Looking for more. Nino masih mencoba mengincar Fluffy. Tapi target utamanya berpindah ke arah Taren. Ini bencana Aura Fire. Mereka diacak-acak. Ada Kabuki di depan sana. Ami belum tahu ada seorang Kabuki yang standby di arah kerumputan. Ingat, Kabuki masih memiliki 1 buah Petrify. Sedangkan dari Ami udah tidak punya ada Shadow Kill dan juga Quest Shadow. Tapi lihat, bermain total 9 game. Vesager hanya memainkan 3 hero saja seperti yang sudah kita amankan tadi Opung Wawa ya. Bener, ini cuma 3 sih. Kalau mau lihat hero lain, tolong ya, abis ini di-ban semuanya hero-nya. Atau ambil 1. Udah diambil 1. Ya, ambil 1 ban 2. Ambil 1 ban 2. Oke. Tapi cukup mengerikan ya, karena ada Kabuki juga dengan Fanny-nya. Dan juga ada Gadita juga. Bahkan Hike juga memiliki hero-hero yang unpredictable juga. Bahkan kalau kita lihat juga ada pertukaran pelajar kalau bisa dibilang. Nino yang kali ini berada di atas bertukar dengan Pai yang akan menuju ke area bawah juga. Tapi Vesager di area atas sana mencoba untuk melakukan 1 Feather Ice Strike. Tapi hanya untuk memukul mundur anak-anak dari Alter Ego Itu Esports. kalau misalnya dapat dari Kabuki Petrify-nya itu Amy-nya bisa tumbang sih. Dia pakai Shadow Kill kan. Mereka gabungin, mereka balik. Tapi lihat ada coach di depan sana. Fluffy mencoba dipukul mundur ke arah belakang. Flicker telah dikeluarkan. Dance dan bahkan Godiva masih ada standby di arah rumputan untuk mengamati pergerakan dari kawan. Dan itemnya silakan Opung Wawa. Yes, dari Aura Fire mereka tetap lah ya. Dengan standar item mereka juga mereka harus bisa memaksimalkan dari posisi teamfight ya. Karena sejauh kita melihat teamfight ini dengan adanya Rasi sangat mengganggu sekali. Aura mereka gak bisa gegabah untuk langsung masuk. Oke, tapi lihat Rasi seperti yang baru dikasih tahu sama Opung Wawa. Benar-benar mengganggu, bahkan Fluffy ingat udah gak punya flicker lah kembali. Rasi, semua dari tim Alter Ego yang tidak ada malah Nino. Tapi mereka yang berhasil dan berani untuk membuka di arah Lon. Kabuki standby position, Fluffy is coming. Rexona akan menjadi pilihan Undiver telah dikeluarkan dan bahkan PDS. Kabuki zoning out. Fokus ke arah Lilia dan bahkan retribution on point-nya bahkan Emi berhasil mendapatkan 1 buah retribution. Tapi di depan sana mereka harus kehilangan 4 dan bahkan almost wipe out. Ini bencana untuk tim dari Alter Ego. Walaupun dapetin Lord, tapi Alter Ego Esports ternyata 1 persatu pun tumbang. Langsung metat penggaris dikeluarkan oleh Aura Fire kali ini. Di area tengah dibombardir begitu saja. Tinggal Pai bagaimana dia harus mencoba mendefense area pertahanannya. Walaupun Lord sudah berjalan di area atas, tapi kali ini hanya memberikan waktu singkat saja. Kerugian di tangan Alter Ego ketika dia berhasil mendapatkan Lord. Bayangkan kalau Lord tidak di tangan mereka. Lihat Pai damage harus di Rexona. Ini Aulus Racing. Lihat mereka harus mundur ke arah belakang. 1 buah Rexona bahkan Fire tetap berhasil mendapatkan Lilia. Dan di belakang sana ada konser metal. Wayo. Nge-scream semua ya. Kayak konser metal. Waduh. Ini SCT ku kasih. Si Oji ngasih headset tuh ke belakang ya kan. Dia pada dengerin dah. Ini tapi parah Gua banget kaget. menurutku. Iya, dari Vesager luar biasa banget untuk timing mengeluarkan 1 Feather Ice Strike ya Opung. Ya, itu sebab kenapa dia memang dipercayakan ya untuk bermain sebagai hero yang bisa menjaga positioning di arah belakang. Yes. Opung, ini dengan emblemnya high and dry, tinggi dan kering, membuat seorang high ini benar-benar sakit banget ketika 1-by-1 situation. Nah bahkan dari seorang Pai-nya, ini nggak boleh, nggak respect. Walaupun terlihatnya cuma seorang Aulus. Tapi Aulus itu tuh memang yang kecil-kecil cabai rawit, Pung. Damage-nya nggak terlihat, tiba-tiba duar hilang, burst-nya tinggi banget. Oke, tadi kan dari Alter Ego Esports mereka coba untuk mundur perlahan karena penyerangan dilakukan Aura Fire begitu mengerikan. Lihat Fluffy udah masuk ke area depan sana, bahkan Fluffy terlalu ada offset sedikit dan mau tidak mau mundur. Black Dragon Form kali ini untuk menjaga zona supaya Alter Ego Esports nggak terlalu maju untuk menyerang. Emang, chemistry itu nggak bisa bohong. Teman kamu masuk, paksa keluar pakai flicker, sampai harus gunain Black Dragon Transfer untuk nge-secure. At least gak ada yang tumbang. Karena ini udah masuk ke menit 11. Mereka harus lebih respect, Opung. Alright, dan player goals oleh Livin by Mandiri masih dipegang oleh Hai kali ini. Tapi Nino dengan Pai ini 2 hero yang harus diwaspadai nanti ketika menginjak di late game juga. Karena kerjasama dari Nino bersama dengan Rasi sih yang patut kita nantikan. Onward tuh tembak dengan Nibiru, sakit banget.
Iya sih, harus ada combo seperti itu ya Om. Betul. Seperti tadi di early game sebenarnya. Tapi mas sekarang lihat game gini, keadaan dari Alter Ego Sport mereka udah kehilangan beberapa objektif juga. Tentunya akan membutuhkan beberapa source skill yang membuat Aura Fire itu diberikan efek kejut sebenarnya. Bahkan Ami kali ini nggak bisa untuk melakukan defensive terhadap turret. Inner di arah top lane mereka. Mereka kehilangan turret kembali. Lihat objektif 6, turret diamankan. Lihat Rasi flicker kan masih berapa siapapun. Logo strike keluarkan, ada yang beli Rasi. Tertangkap. Langsung Kabuki mengeluarkan satu bubble dengan transform dan hantaman benda tumpul. Nampaknya terlalu tumpul, harus mundur karena belakang high. One by one situation dikeluarkan. Kadita masih bertahan, bahkan killing spray. Hilang pala Karampli. Dipenggal oleh seorang high. Lihat. Lagi kembali menjadi satu buah objektif game yang dilakukan oleh tim Alter Ego kali ini gagal. Dan bahkan mereka yang berhasil mendapatkan lot dari tim Aura Fire. Oke, walaupun ada Nino dan Reslona, tapi Emi bisa aja sial-sial dengan retribution yang akan menjauh. Tapi lihat, Nino mencoba untuk flicker ke arah belakang dan akhirnya masih selamat setelah mendapatkan 1 poin kill karena Godiva. Wow, dan bahkan high dengan Aulus racingnya belum bisa untuk mendapatkan salah satu poin dari Alter Ego. Nggak bisa dibalaskan dendamnya. Real time with probability by substitution dengan 65% Aura Fire Opung. Yes, dan ya permainan yang manis banget tadi dari Nino. Karena selain daripada dia dapetin 1 kill atas Godiva, dia juga berhasil untuk mencegah Aura mendapatkan Lord ini. Wah, ini Lordnya udah mulai dipok-pok aja oleh Alter Ego Esport. Bakal Fluffy di garis depan. Falling Star pun digunakan. Tapi Vader Ice Strike ini dia. Mengerikan sekali dan Emi pun menjadi tumbal pertamanya. Kabuki langsung dapat Nino di garis depan sana. Tapi di area belakang tertinggal juga untuk Rasinya. 3 member Alter Ego Esport menghilang. Buset, buset, buset. Tiba-tiba teriakan MPL Arena bergetar kali ini. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego, mereka kehilangan 3 pemainnya. Tersisa 2 player saja. Karampli mencoba untuk melakukan claim ini dan Rexlona bersama dengan high dan defensif. Tapi lihat terlalu cepat. Clear yang dilakukan Rexlona. Tapi Rexlona sebenarnya harus lebih worry ke arah toples. Lihat toko strike yang dikeluarkan. Tapi belum ada Rexlona. Di depan sana, satu motor itu pecahkan. Pai tertinggal seorang diri. Ada yang beri nampakan. Ini bakal menjadi satu buah tim fight yang luar biasa. Shadow Kill dikeluarkan. DPC nggak masuk. Tapi Godiva nggak ada yang lihat. Nggak ada kena siapa-siapa. Ami tertabrak. Dan ini bencana. Mereka kehilangan 2 player dan bahkan wipe out di tangan Alter Ego. Aura take the game. What a play dari anak-anak Aura Fire. Mereka benar-benar berapi-api di game yang pertama. Dan akhirnya berhasil memenangkan game yang luar biasa ini. Teriakannya sampai ke sini. Ini ada mic nih, gue kasih nih mic. Nanti ada sesi sendiri mereka. Aduh. Tapi ya luar biasa permainan dari Aura ya. Dan kalau kita lihat di sini dua-duanya mereka bermain dengan super agresif. Dimulai dari menit-menit awal ketika ada perebutan yang terjadi di Little Wanderer. Itu dari sana gold play-nya di geng, balas-membalas terjadi juga. Dan ternyata pada akhirnya, hai Udil. Halo, Ayo Ayan. Ayan. Ya Allah ditutup matanya. Soalnya apa? Jangan lihat deh, tim kita lagi kalah. Jadi kita dek, tahu nggak? Kalau misalnya ada ayah ngasih tutup Ya, anaknya belum bisa gitu. nonton ya, belum cukup umur. Iya, Belum cukup jangan. umur. Kalau ini bukan belum cukup umur, jangan dek nanti sedih. Aduh. Nah, Oji, tapi itu ya. Benar kata Om Wawa, itu sebenarnya bermula ketika Little Wanderer ketika diperebutkan. Tapi dari high-nya sendiri sebenarnya, dia bisa snowballin dengan sangat cepat loh Om. Ya, Walaupun di bawahnya, di Gold 10 udah dimenang nama Nino berkali-kali. ya karena memang dari tipe hero-nya juga ya, dia cepat.